Ya, amin amin. Semoga I nanti hope it dapat makes sense. partner. Iya, iya. Yes, yes, yes. Oke, oke. Oh ya, berarti oh ya, aku juga sempat baca nih ya di websitenya Arcora nih. Jajaran direksinya muda-muda banget ya, CEO-nya sendiri, Pak Aldo sendiri juga masih muda. Kemudian ada CFO nih, kelihatannya aku lihat nih juga Pak Riki ya namanya yang udah bergabung di Arcora itu sejak 2014. Profilnya juga cukup menarik, darah muda juga, lulusan dari University of Minnesota USA dengan degree di chemical engineering dan degree in chemistry. Ini kok bisa dapat kayak partner yang muda-muda? Biasa company yang istilahnya banyak diisi oleh orang young people like you, itu ekspansi dan kecepatannya gesit itu biasanya cepat sekali loh berkembangnya. Nah ini dapat uh, tim muda-muda ini dari mana ya? Temen-temen atau gimana sih? Just Kebetulan, wondering aja sih, bisa aja. yeah, no, 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 no. Kadang-kadang, kadang gini, mungkin tambahin story dikit ya Karita ya. Hmm. Dulu tuh waktu kita mulai perusahaan tuh, kita tuh kayak dilihat kayak, ini isinya orang-orang muda semua ngapain sih mau buat hydropower, bisa Hmm. ngeran nggak, bisa apa, there's always that. Hmm. Orang-orang tuh pasti, apa ya, orang-orang tuh pasti meragukan lah. Karena Iya, when I started the company, gua tuh umur 25 Karita. iya, that's why, that's why. Kayak intinya dulu tuh mau mau cari pinjaman bank itu kayak udah semi ngemis-ngemis lah, kayak udah bener Hmm. semi ngemis-ngemis banget deh. Hmm. Em, Cuman kan saya itu partneran sama ada satu orang, Pak Ismu. Pak Ismu itu partner saya juga. We founded the company Yes. together. Dia tuh dulu Yeah. kerja di PLN selama 30 Oh, tahun I see, I untuk see. desain power plant PLN. Karena sebelum 2007 itu Hmm. semua Hmm. PLTA itu yang ngebangun PLN, nggak ada swasta, Hmm. semuanya PLN. Nah, Pak Oh, Ismu oke. ini partner saya ini Oh, yang engineeringnya, yang desainnya, cari wow. lokasinya itu deh. Gue tuh ketemu dia tuh Pantes. 6 months before dia tuh pensiun. Akhirnya Oh, I koleksi see. chemistry cocok, kita kawin Iya. deh. Nah, jadi Oh, iya, iya. coba kasih tahu aja kita tuh bukan semuanya orang muda gitu. Maksudnya Iya, iya. ada Aku ada lihat ada sih. orang senior, Pak Ismu tuh yang Heeh. jagain banget dan pengalaman dia itu keren banget deh pengalaman dia. Iyalah, udah. Nah, sama si Bro Ricky Mm-mm. sama Bro Mhm. Arya, Bro Mhm. Arya itu komisaris utama, partner Oke, partner partner gue juga. oke. Kita tuh teman SMA Karita. Kita tuh teman Oh, SMA di pantesan. College Canisius di Menteng. Wow, itu Nah, sekolah kita top itu tuh. Nggak sekolah gampang tuh bandel-bandel sih masuk orangnya sana. dulu, tapi bandel-bandel. Iya, tapi Cuman kita pinter-pinter. tuh ya thank you. Saya nggak merasa pinter sih, cuman thank you. Tapi kita bertiga itu ya dulu teman bandel banget aja, teman bandel Hmm. banget. Dan semakin bandel tuh Mhm. biasanya semakin deket gitu loh, semakin Iya, iya. brotherhood lah. Tapi setelah udah gue Mhm. pulang, gue buat Arcora, terus mereka berdua nggak lama Company. ngomong, gue juga pengen nih masuk ke bisnis renewable energy. I think that's the Mhm. right thing to do. That's Yes, where the yes, company is heading. Jadi ya yes. Bro Arya ini sama Bro Ricky ya gabung deh. Satu jadi Mhm. komisaris, satu lagi bantuin saya jadi apa? Hmm. Jadi direktur, Finance, financial. finance director di situ. Jadi Mhm. ya ceritanya emang a very long good friends yang Mhm. emang tahu value-value-nya sama, integritasnya sama. Jadi cocok Iya, ya udah kita klik deh enak. gitu. Iya. Jadi kerjanya nggak serasa kayak kerja ya kayak ketemu family kalau di kantor juga nggak Iya. boring jadinya. Tapi yang namanya sama direktur kadang-kadang berantem berantem juga Karita. Maksudnya Masa? tapi berantem yang sehat ya, berantem yang Iya, sehat iya. loh, bukan Argumen kayak gebuk-gebukan gitu. nggak. Ya Oh. argumen dan ini kan kita Heeh. argue to make sure bahwa decision yang Am- kita buat itu adalah yang terbaik buat perusahaan, ya kan? Hmm. And it's a Iya. healthy thing to have. Yes, yes. Nih, sebenarnya aku ada pertanyaan terakhir, tapi kita simpan dulu untuk pertanyaan terakhir mengenai dividen. Oke. Kita jawab dulu nih. Udah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Nah, PLTA, selain PLTA, apakah ke depannya ada rencana untuk mengembangkan ke pembangkit tenaga lain seperti sel surya atau angin nih? Ada yang nanya kayak gini. Hmm. Ya, oke. Kita itu sebenarnya di prospektus tuh bisa kita lihat tuh bahwa salah satu use of proceed dari uang yang masuk dari IPO ini adalah untuk Mhm. capital injection kepada Mhm. uh, perusahaan namanya PT Arcora Mhm. Tenaga Matahari. Iya. Obviously the company name
kind of explain itself. Similar. Yes. Karena kan ya kalau kita tuh ngomong, lu buat perusahaan namanya simple aja deh. Kalau Arcora Hydro ya intinya doing hydropower gitu kan. Nah ini Iya, kita buat iya. perusahaan namanya Arcora Tenaga Matahari. What it does adalah itu mempunyai Oke. bisnis yang di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Baik langsung ke Oh. consumer melalui kita taruh di pabrik-pabrik ataupun nanti pun Mm-mm. kita akan mempunyai PLTS yang langsung ke PLN juga gitu. Hmm. Kalau untuk wind Mm-mm. terus terang kita sekarang belum aggressively see that Mm-mm. atau explore that karena menurut kita itu potensinya wind di Indonesia masih kurang ya. Kurang ya. Uh, dan menurut kita Mhm. Mhm. dan kita tahu core expertise kita itu adalah hydropower dan Mhm. masih banyak banget hydropower potensi yang belum dikembangin. So I guess Hmm. the old saying right bahwa we stick to our core. Intinya ya Iya. kita stick to aja nih, kita tahu kalau core business itu adalah hidro, ya udah kita stick to what we know aja deh gitu. Karena potensi Hmm. masih banyak gitu. Oke, iyalah. Baru baru 8.000 tadi yang udah dikembangin kan, jadi Iya, masih sangat masih banyak luas. banget. Nah, terus ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik ini ya. Ini kan PLTA ya Pak Aldo. Kalau misalnya seandainya musim kemarau dan debit airnya berkurang, apakah itu akan mempengaruhi terhadap produksi listriknya Arko? Hmm. Oke, pastinya pengaruh. Hmm. Cuman ini yang paling penting bahwa kita itu sebelum kita membangun suatu site, ada yang namanya kita laksanakan feasibility studies. Di Hmm. mana kita tuh biasanya selama kita invest a lot of money in it, melaksanakan studi-studi topografi, studi hidrologi. Salah satu ini kita Iya. lihat di studi hidrologi itu berdasarkan curah hujan dan historical data dari sungai Hmm. tersebut, itu Hmm. keberadaan airnya itu seperti apa sih? Hmm. Dan di situ kita biasanya studi itu sampai 10 bahkan 15 tahun ke belakang. Airnya itu Hmm. seperti apa? Nah ini saya baru lihat Pak Oke. Ismu baru join nih. Pak Ismu itu partner saya Heeh. yang dari teknik, yang Mhm. apa founded the company together. Halo Pak Ismu. Jadi kita itu apa namanya studi feasibility itu 10 sampai 15 tahun ke belakang. Untuk kita tuh Mhm. benar-benar lihat ini tuh airnya itu pada musim hujan seperti apa, musim kering seperti apa. Mhm. Sehingga setelah kita membangun nanti sudah beroperasi, kita tahu pada saat musim hujan kita produksi berapa megawatt, pada musim kering kita Oh, produksi berapa megawatt. udah diukur Jadi dari kita sebelum awal ya? invest itu kita udah tahu Oh, musim I hujan see, kita I akan see. produksi sekian rupiah, musim kering kita akan Mhm. produksi sekian rupiah gitu. Dan Mhm. jadi itu semuanya Mmm. tuh udah betul-betul di apa sih namanya di studi lah. Dan dengan kita Udah di tahu kita ya. mempunyai return sekian persen, barusan kita invest. Jadi betul, Mmm. jawabannya betul. Akan berubah kering sama hujan. Akan oke. Tapi itu sudah di studi. Oke. Eh, oh ini tadi kita udah jawab. Kalau sampai terpengaruh, manajemen mengatasinya gimana? Ya nggak diatasin, memang udah diprediksi dari awal, ya kan? Correct, Udah ya. correct. Oke. Oh ya, nih untuk investasi PLTA itu rata-rata berapa ya? Sama Oke, yang PLTA lagi konstruksi ini butuh dana berapa nih? oke. Eh, ada yang namanya apa namanya studi dari World Bank. Rule of Mhm. thumb-nya nih, kalau orang mau Iya. bangun PLTA itu berapa sih per megawatt? Itu rata-rata di Mhm. antara 2,2 sampai 2,7 juta dolar per Mhm. megawatt. Mhm. Jadi kalau Mhm. kita mau ngebangun 10 megawatt ya sekitar 22 juta atau Mhm. sekitar 300 plus miliar gitu kan untuk Mhm. ngebangun 10 megawatt. Dan Oke. Arcora Hydro itu sangat-sangat beruntung karena apa tadi kan saya udah cerita dikit ya Karita ya bahwa kita Mhm. itu Mhm. lumayan early nih untuk starting Iya, hydro tuh early banget karena pada saat bener sebelumnya bener. itu orang-orang masih mikirnya itu renewable mahal, kita tuh udah buru-buru cari site mana sih yang Iya. kira-kira kalau dibangun tuh paling murah. Nah, Hmm. itu competitive advantage kita karena dari dulu kita tuh Hmm. early studi site mana yang kira-kira dibangun murah Mhm. sehingga bisa memberikan return paling tinggi gitu kan buat Mhm. shareholders. So that's exactly what we did. Mhm. Contoh di site pertama Mhm. Cikopo yang di Garut itu kita tuh membangun itu dengan ongkos 1,7 juta per megawatt. Di mana Mhm. everybody else ngebangunnya udah pakai 2,2 juta per megawatt.
Jadi kita tuh ngebangun lebih Hmm. murah dan itu memberikan return yang lebih tinggi Oke. tentunya kan. Iya, iya. Dan juga untuk seperti proyek yang kedua, Tomasa 10 megawatt, kita tuh ngebangunnya itu 220 miliar atau sekitar 1,7 juta per megawatt. That is Mhm. so impressive. Mhm. Kenapa kita bisa bangun dengan segitu harga yang kompetitif? Bukan gara-gara kita cutting corners, reducing quality loh. Enggak loh. Mhm. Tapi gara-gara kita dari awal tuh cari studi potensi yang mana sih Mhm. kira-kira untuk ngebangun lebih murah, yang mana sih yang ngebangun wear-nya itu nggak terlalu besar, Mhm. saluran rada teknis ya, pipanya nggak terlalu panjang. Jadi kita tuh Mmm. early lah di sana. Oke, Eh, oke. Makanya itu dibuktiin di Thomasnya kita cuma 1,7 juta per megawatt. Tapi to answer the question, Mmm. rule of thumb Mhm. sekarang kebanyakan Mhm. 2,2 juta, oh sampai 2,7 juta per megawatt ya. Kira-kira ya? Mm-mm, Oke, oke. kira-kira. Tadi ini sebenarnya ada yang berapa lama kontrak PLTM Cikopo dan Tomasa? Tadi yang 25 tahun itu bukan sih Oke, kontrak? kalau yang Cikopo sama Tomasa itu kita kontraknya 15 tahun Mmm. semenjak COD. Jadi kalau untuk eh, Cikopo itu 7,4 megawatt itu 15 tahun Mhm. mulai dari Mhm. 2017 karena kita COD Oh, 2017. Untuk oke. yang Tomasa? Tomasa 10 megawatt Mhm. itu mulai dari 2020 karena COD 2020 itu 15 tahun juga. Nah, untuk Cikopo Oh, sama Tomasa itu kita kontrak tuh BOO dalam arti setelah 15 tahun asetnya tetap milik kita. Jadi PLN pasti perpanjang, oh, ya oke, kan? Tapi untuk oke. proyek ketiga sama 4 kita tuh kontraknya itu 25 tahun tapi BOOT. Dalam arti Oh. setelah ujung 25 tahun kita asetnya harus serahkan ke PLN. Itu Mmm. untuk proyek nomor 3 dan 4. Tapi untuk future Mhm. project boleh BOO lagi. Oh, oke. Kemungkinan kita akan BOO lagi. Dan Mhm. untuk proyek ke 4 dan 5 itu kontraknya 25 tahun. Jadi ini tuh merupakan apa ya? Um, it's a very good thing. Walaupun kita Mhm. ngebangun itu 2 tahun, 2,5 tahun, lama Mhm. ngebangunnya. Tapi once kita udah jadi nih, selama Mhm. 25 tahun ini kita udah punya cash flow nih yang every month Iya, dibayar sama PLN udah. gitu kan. Iya, So bener. it's a long game. It's a long game. Cuman intinya Iya. walaupun ngebangunnya 3 tahun tuh, aduh keluar duit terus gitu kan. tapi setelah itu udah jalan 25 tahun, right? So it's Cukup cukup lama, it's a 25 long time. tahun. Iya, iya. Mm. Oke, terus ini ada pertanyaan yang sebenarnya sih udah terjawab. Konsumennya PLN atau ada yang lain? So far hanya PLN ya? Oh, eksklusif Oke, ya kayak gitu ya? kalau untuk yang PLTA kita semua kontraknya Mhm. sama PLN karena kan berdasarkan Mhm. Undang-Undang Dasar itu kan memang listrik itu Mhm. salah satu yang Dikuasain. kepentingan itu yang harus dikuasain oleh PLN. But I Mhm. know where this is going. Karena I've been asked that questions a lot. Mereka ngomong, Mhm. resikonya gede nih. Mhm. Kliennya cuma satu, gitu kan. Mhm. Kalau Iya, nanti PLN kenapa-napa gimana gitu kan. iya. Mhm. Tapi jawaban saya sebenarnya quite simple. PLN risk itu actually country risk. Iya. Jadi kalau PLN itu doesn't work atau PLN itu ambrol, the Mhm. country will never work. The whole Iya, other benar. industry will never work. Mall will Mhm. tutup, mall will shut down, Iya pabrik-pabrik semuanya. baju, pabrik-pabrik sepatu, semuanya bakal tutup karena everything needs electricity, right? Iya, So iya. PLN itu adalah the backbone of the country. Mhm. Jadi kalau emang kita takut sama PLN, ya mendingan gak usah bisnis di Indonesia. Iya, Why? Karena iya. without PLN di Mhm. Indonesia, nothing will happen, right? Mhm. So Mhm. that's the mindset that we have. Even though Mhm. I know orang pasti kan bisa ada perpikiran kayak gila kliennya cuma satu, but this is the backbone of the country, right? Mhm. Jadi kan Iya. memang resiko itu memang ada sedikit view yang kita harus lihat lebih jauh lah, selain dari Mhm. cuma satu klien gitu, Mhm. right? Benar. Itu satu. Dan kedua, kalau yang untuk PLTS kita ada juga klien yang non PLN. Jadi kita tuh masuk ke Oh. pabrik-pabrik langsung, kita taruh solar di rooftopnya mereka pada saat itu Oh, produksi oke. listrik. Jadi pabrik-pabrik tersebut bisa ambil dari solar panel kita dengan Oh, I harga yang see. discounted lah, gitu. Oh, I see. Oke. Ini menarik banget nih, karena kita nih belajar banyak, satu bisnis modelnya kita juga, buat aku sih baru ya, tapi aku senang sekali, belajar macam-macam nih tentang emiten. Nah, kita mau nanya yang terakhir nih, Pak, karena, keterbatasan waktu, tapi ini juga pertanyaan sejuta umat.
kebijakan dividen Oke, ya? Gimana? oke, oke, oke. Yang jelas gini, kita tahu bahwa as a public company, Mm-mm, shareholder suka terima dividen. Uh, mm-mm, jadi apa ya istilahnya, pastinya kita walaupun kita have a very high growth rate, kita project-projectnya masih mm-mm, banyak ke depan dan lain-lain, kita akan berpikir bahwa mm-mm. kita tetap bisa lah untuk menyisakan cash flow for our shareholders to have dividend. Itu salah satu hal yang kita melaksanakan. Jadi kita memang sudah tahu bahwa 30% dari net profit maksimal itu akan bisa kita bagikan untuk dividen. Walaupun itu semuanya tetap Mm, tergantung dari uh, growth-nya company sendiri ya. Karena kan kalau iya, tiba-tiba kita benar. dapat project banyak banget, mungkin if we hold back a little bit on the dividend, mungkin kita baginya nggak banyak, tapi kita pakai buat investasi PLTA Iya. PLTA yang baru. Satu, kita bisa Mm, membangun negara lebih bagus, mm-mm. increase renewable energy portfolio, punya cash flow lebih besar Income. nantinya Iya. setelah proyeknya jadi gitu. Iya, profitnya bagus, harga sahamnya akan ngikutin ke perkembangan fundamental. Fundamental membaik, Ya, yeah, share price ngikut. correct. I'm a big believer in fundamentals-nya. Mhm. Oke, oke. Mungkin Aldo nih karena kita udah 1 jam di sini ngobrol-ngobrol banyak Wih, banget, nggak nih berasa. seru banget, nggak kerasa. Yeah. Mungkin Aldo bisa kasih closing statement ke teman-teman, mungkin ada pesan-pesan atau apa, silakan deh. Sure, 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 sure. Hmm. Well, first of all, thank you banget Karita udah di-invite untuk discuss ini, karena kalau boleh sedikit, tujuan Arcora mau IPO adalah supaya Mm-mm. kita itu bisa sekalian spread out the news bahwa uh, orang-orang muda zaman sekarang itu harus peduli banget sama lingkungan. Iya. Uh, dan obviously being a public company kan will get a lot of attention, right? Dan kita Mm-mm. tuh Iya. pengen kita use this platform to spread the news bahwa kalau kita nggak peduli sama lingkungan sekarang, Siapa yang peduli ya? siapa yang akan peduli gitu kan? Mm-mm. Karena kita udah nggak usah ngomong jauh-jauh generasi, anak-anak kita tuh bakal hidup di suatu dunia yang beda banget kalau kita tuh nggak mulai Mm-mm. shifting our energy into clean energy Mm-mm. policy dan lain-lain. Jadi Mm-mm. hopefully this platform bisa merupakan suatu ajakan Mm-mm. untuk teman-teman semua. Yang jelas kalian semua nggak harus buat seperti Arcora. Even untuk kalian buat seperti Arcora, kita bakal happy banget. Gue nggak mikir kompetisi deh. Intinya kalau hydropower bisa semakin banyak, gue juga happy gitu loh. Bukan kompetisi buat gue gitu loh. Iya Karena that's tuh. good for our country, right? That's good for Iya, our iya. country. Mm-mm. Nggak harus buat hydropower, tapi kalau buat hydropower, will be more than welcome. I'll come and help you guys out. Cuman in every little thing that you can do, maybe to save this planet, to save the environment, our home, which is this earth, let's just do what we can to make it better gitu. Every bit that you can do to make it better will count gitu. Mhm. Oke, Gitu aja oke. sih Karita. Thank you. Menarik banget. Yang aku suka ya I can feel your passion ya. I can feel your love sama lingkungan sampai ya bisa ngebentuk company yang sedemikian menarik. Dan buat teman-teman memang tujuan kita edukasi adalah belajar ya dari sini. Saya juga belajar, kalian juga belajar karena kita harus tahu yang kita invest emiten apa sih, ini isinya. Jadi kita punya kayak satu kepercayaan we will buy and hold. Jadi kalau kita tahu ya kita jadi nyimpen dong. Kalau kita nggak tahu kan bisnisnya apa nih, nggak tahu nih, ya udahlah trading aja ya. Makanya di sini kita belajar. Nah tapi semua investasi adalah balik ke tangan kalian masing-masing. Jadi yang penting kita udah belajar, kita tahu company-nya seperti apa dan manajemennya seperti apa, passionnya seperti apa, dan mengembangkan negara dan mengembangkan emiten ini, company ini ya. Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan. Mungkin kalau mau nonton ulang bisa, dan mau di-share ke teman-teman silakan biar mereka juga lebih banyak lagi yang belajar tentang emiten-emiten yang baru listing di sini. Mungkin gitu dulu ya, Aldo. Makasih banyak waktunya.